Katakan amin. Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar. Jadi iman itu nggak buta. Iman itu ada fondasinya. Iman itu fondasinya adalah firman. Jadi kita nggak bisa beriman dari iman. Kita beriman dari firman. Iman pun tidak boleh asal-asalan. So, faith has its reasons. Iman itu ada alasannya. Hanyalah alasan iman itu bukanlah hal-hal jasmani. Dan fondasi iman itu bukan perkara duniawi. Jadi nggak begini loh. Aku harus lihat dulu dengan panca indraku di bumi. Baru aku percaya bahwa itu ada. Nggak bisa, karena iman itu bukan dari dunia ini. Janji Allah itu dari sorga. Yesus turun dari sana menjadi darah daging atau menjadi manusia untuk tunjukkan kepada kita bagaimana caranya hidup di dalam kerajaan sorga. Lalu dia naik kembali ke situ bertahta dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi iman itu tidak berasal dari bumi ini. Iman yang kita punya sekarang itu dari Roh Kudus. Dia bukan dari jasmani. Makanya kita semua perlu lahir baru. Gak bisa kita itu masuk surga lewat kelahiran pertama. Secara tradisi menjadi orang Kristen-Kristenan. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Kita harus menerima sesuatu yang sifatnya supranatural. Sesuatu yang spiritual. Waktu berita Injil disampaikan ke telinga kita, Roh Kudus jamah, kita buka hati, kita percaya something supernatural, ada sesuatu yang supranatural dilahirkan dalam diri kita. Makanya disebut lahir baru dalam Roh Kudus dan dalam firman. Ingat ya cerita Yesus ketemu Nikodemus. Nikodemus datang malam-malam sama dia. Orang itu sudah tua, udah umur 70 sekian. Tapi Tuhan bilang kamu harus lahir baru kalau mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita hari ini bisa percaya kepada Yesus, itu sesuatu yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang normal atau biasa. Karena kalau bukan karena kuasa Roh Kudus bekerja, Anda nggak mungkin bisa percaya. Iman adalah dasar. Dasar. Dan iman itu rohani. Faith has its reasons, but they are not physical nor earthly. Alasan fondasi iman itu bukan dari bumi, tapi dari firman. Dan firman ini turun dari sorga, sekalipun ditulis oleh jari jemari manusia, oleh ilham Roh Kudus mereka menuliskannya. Dari kitab Kejadian, tengah-tengah Yesaya sampai Wahyu di Perjanjian Baru. Ini semua yang kita baca, cetakannya di bumi. Tulisannya pakai tinta. Ini kertas terbuat dari kayu, ya kan? Terbuat dari pohon. Maksudnya materi dasarnya itu. Materi dasarnya itu adalah tanaman. Tapi kontennya, kata-kata ini dari Tuhan. Roh Kudus yang mewahyukan. Jadi iman itu adalah dasar. Tinggal kita ini sekarang mau hidup dengan iman, hidup oleh iman atau hidup oleh penglihatan. Panca indera manusia itu kan melihat, mendengar, mencicip, merasa. Apa yang kita jamah. Jangan hidup berdasar itu. Kalau kita hidup berdasar itu, manusia roh kita mati. Tapi kalau kita biar izinkan iman kita dihidupi oleh firman, dan kita selalu mengingat bahwa ada Tuhan di hidup kita, dan kita isi hidup ini dengan doa, bukan hanya sekedar bekerja, melakukan tugas sehari-hari, atau kita menjalankan aktivitas di bumi, tapi kita bangun kerohanian kita. Manusia roh kita ini gak boleh mati, gak boleh kelaparan, gak boleh dibiarkan, tidak boleh diabaikan. Saya yakin iman itu akan berkali-kali menolong hidupmu. Kata-kata Yesus kepada wanita, sebagian besar perempuan yang dapat perkataan begini, terjadilah sesuai imanmu hai ibu. Pernah sekali orang lumpuh dibawa turun dari atas atap 4 orang yang mengereknya ke bawah. Tuhan berkata, terjadilah menurut iman kalian. Itu laki-laki semua. Pokoknya berkali-kali dalam kitab Injil, iman itu menolong seseorang. Nah, imanmu pada Tuhan itu akan sangat berguna dalam hidupmu, apalagi dalam perencanaan. Gunakan iman, kasih makan iman. Jangan yang diolah hanyalah raganya, alias olahraga.
itu terbatas fungsinya. Bagus sih, sehat. Tapi iman itu sifatnya kekal. Percaya pada Tuhan itu nggak hanya berhenti sampai di bumi. Kita akan bawa ke sorga suatu hari nanti. Ini yang menyelamatkan kita dari kematian. Karena iman pada Tuhan, kita diselamatkan. Dosa kita diampuni by faith alone. Karena kita beriman kepada Injilnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak bukti jasmani. Iman itu mendengar, timbul dari pendengaran. Kita percaya dulu saat mendengarkan firman. Kita akan melihatnya nanti. Bedalah game plan-nya. Beda cara bermainnya. Jangan pakai peraturan sepak bola. Masuk ke lapangan tenis. Lain cerita, lain dunia, lain olahraga, lain bidang namanya. Anda tidak bisa terapkan yang sama. Kalau kita menjadi manusia lahiriah saja, kita tidak akan pernah melihat kerajaan sorga. Tapi kalau kita menjadi manusia rohania, kita bangun itu juga, kita akan melihat sesuatu. Dan itu nanti juga akan kita lihat dalam realita. Sebab apa yang kau imani hai ibu, apa yang kau imani hai bapak, akan menolongmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu, kata Yesus berkali-kali di kitab Injil.